Salam saudara-saudara, sebelum kita berangkat bekerja meninggalkan rumah, atau sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita di dalam berbagai kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita membaca buku Injil, kita dapat menemukan di mana ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pasal 12 ayat 28, di sini juga diberitahukan bahwa ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya tentang hukum Taurat yang utama dan terutama. Kita tahu bahwa ada hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Musa, dan itu terdiri dari 10 hukum. Hukum ini dapat lagi dibagi atas 2 bagian, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat adalah bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan Allah. Sedangkan hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 adalah bagaimana hubungan kita terhadap sesama kita manusia. Dan di sini seorang ahli Taurat menanyakan kepada Tuhan Yesus, dari antara hukum-hukum tersebut, mana yang paling utama dan terutama? Maka Tuhan Yesus pun menjawab orang tersebut dengan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sedangkan pada ayat 33 adalah penekanan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu tentang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pengertian kita, dan dengan segenap kekuatan kita? Bahwa Tuhan Allah mempunyai hak untuk ditaati, untuk dikasihi, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita manusia yang berdosa, yaitu di dalam diri anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa yang dikatakan pada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita umat manusia. Karena itu dari kita pun diminta, dan itu menjadi hukum yang utama dan terutama, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, segenap artinya sepenuh, segenap hati, sepenuh hati. Kita tidak boleh mengasihi Tuhan Allah dengan setengah hati, setengah pengertian, atau setengah dari kekuatan kita. Artinya harus sepenuhnya, seutuhnya kita mengasihi Tuhan Allah. Dan dengan mengasihi Tuhan Allah dengan seutuhnya, di sanalah kita dapat menaati akan hukum-hukum Tuhan, menaati dengan sepenuhnya apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tanpa sepenuhnya kita mengasihi Tuhan Allah, tidak mungkin kita dapat taat kepadanya. Karena hidup kita ini silih berganti. Ada saatnya sakit, ada saatnya manis. Tentu ketaatan yang setengah hati pasti akan dapat berubah-ubah. Tetapi mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap menyatakan kasih kepadanya melalui ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan yang berikut, Tuhan Yesus mengatakan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering sekali kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Itu sebabnya pada saat kita melakukan kesalahan, begitu cepatnya kita memaafkan diri kita. Kita menganggap bahwa kesalahan itu tidak apa-apa.
Kalau begitu besarnya kasih kita terhadap diri kita yang membuat kita dapat memaafkan kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita, maka Tuhan Allah di sini, Yesus Kristus di sini mengingatkan kita bahwa hukum yang utama juga selain harus mengasihi Tuhan Allah, kita harus mengasihi sesama kita manusia. Sehingga kita dapat memaafkan pada saat teman kita berlaku salah, pada saat teman kita menyakiti hati kita, maka sebagaimana kita bisa memaafkan diri kita atas kesalahan-kesalahan kita, kita pun atas dasar kasih dapat memaafkan kesalahan-kesalahan sesama kita manusia. Tetapi seandainya hal itu tidak berlaku di dalam hidup kita, apa pula yang terjadi? Maka akan ada iri dan dengki, maka akan ada sakit hati dan dendam karena orang melakukan kesalahan, karena orang melakukan hal-hal yang merugikan kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita dapat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kalau ini tidak kita berlakukan di dalam hidup kita, jangankan terhadap orang lain, tetapi terhadap pasangan hidup kita pun bisa berantakan tanpa kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, kenapa saya katakan tentang pasangan, ya bisa terjadi seperti ini. Mungkin ini juga pengalaman saudara-saudara kita di luar sana. Pada masa mudanya mereka saling mengasihi, saling menyayangi, tetapi karena kasih mereka itu bukan kasih seperti mengasihi diri sendiri, perubahan juga dapat merubah kasih yang mereka miliki. Pada saat pasangannya mengalami sakit penyakit, maka dia dengan sangat gampangnya meninggalkan pasangannya. Pada saat pasangannya kehilangan pekerjaan, dia merasa tidak berdosa untuk meninggalkan pasangan yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Karena kasih yang dia pakai adalah kasih yang memakai ukuran atas dasar materi, atas dasar kalau sehat ya boleh menjadi pendamping hidupku, tetapi kalau sakit itu akan menjadi beban, maka saya akan meninggalkan dia. Hal itu bisa terjadi kalau kita tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hal kasih ini Tuhan Yesus mengatakan adalah jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari apa? Dari korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi korban bakaran maupun korban sembelihan adalah bagian dari apa yang dilakukan di tengah-tengah ibadah, atau mungkin kita katakan bagian dari ritual yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu. Maka tidak lebih berharga korban bakaran yang bagus, yang baik-baik dan yang banyak, tidak lebih baik korban sembelihan yang kita berikan ke hadapan Tuhan dibandingkan dengan kasih. Jadi
di dalam beribadah juga kita melakukan hal itu ya. Kita memberikan persembahan ke hadapan Tuhan. Namun firman ini mengingatkan kita, hal itu ya dari kita diminta sebagai bagian dari ibadah kita ya, mempersembahkan persembahan syukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi berapa besar pun kita berikan itu, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, dan kita memberikan persembahan yang banyak, tetapi kita tidak dapat mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, semua menjadi sia-sia. Untuk itu, kepada kita semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita, dan juga marilah kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, agar kami dapat menyatakan ketaatan kami terhadap hukum-hukum Tuhan melalui kasih kami kepada Tuhan Allah dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, dan segenap kekuatan kami. Dan kami juga mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Tuhan Yesus, tanpa penyertaan-Mu kami tidak dapat melakukan itu. Karena itu janganlah pernah tinggalkan kami Tuhan. Teruslah Tuhan dampingi kami, berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat melaksanakan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu di lain waktu saudara-saudara, Tuhan memberkati semuanya. Amin.